Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Juliansyah dengan rekan saya Rahman Islam dan rekan saya Isati Gulo. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan big data untuk prediksi dan analisis gempa di Indonesia menggunakan katalog gempa BMKG. Sumber data yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle, di mana tools untuk visualisasinya menggunakan Google Collapse. Di sini kita sudah mengupload file katalog gempa versi 2 dengan format .tsv. Pada tahap awal kita menggunakan Python dan beberapa package di mana kita mengimport terlebih dahulu package-package NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn dan Plotly dan package-package lain untuk mendukung proses analisa dan visualisasi data. Lalu tahap selanjutnya yaitu data wrangling, yaitu untuk membersihkan, memformat, mengorganisir data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah digunakan. Contohnya pada codingan ini kita membaca data dari file.tsp menggunakan Pandas, lalu kita melihat sebagian datanya, lalu kita melakukan assessing, melihat feed-feed mana saja, lalu kita menghapus kolom-kolom yang sekiranya tidak dibutuhkan atau kebanyakan tidak terpakai untuk proses selanjutnya. Lalu kita temukan kolom yang ada di dataset, lalu kita menghapus data-data tersebut. Lalu setelah dihapus, kita mengecek lagi. Di sini sudah mulai terlihat bersih ya datanya. Lalu kita mengecek missing value di mana kita perlu menghapus data-data nol agar tidak terjadi eh, agar datanya menjadi bersih. Lalu kita mengkategorikal, kita akan mengisi dengan modus di mana kita di sini ada field mark type, location, dan urgency. Di mana kita mengecek missing value lagi. Di sini ada perbandingan sebelum sebelum proses missing value ada beberapa data yang missing. Lalu setelah proses missing value-nya itu udah bersih semua, nggak ada missing value. Lalu kita ngecek juga apakah ada duplikasi atau enggak. Di sini sudah nol. Lalu kita mengecek parameter statistik dari kolom numerik. Di sini kita bisa ngecek data-datanya. Lalu kita melakukan transformasi data di mana kita mengubah tipe data kolom data menjadi date time. Nah, di sini karena awalnya string kita ubah menjadi date time. Lalu kita melakukan fitur engineering dari feed date time dibagi lagi menjadi tahun, bulan, dan hari untuk mendukung proses visualisasi. Kita juga menangani nilai NaN dan INF. Nah, di sini kita menggunakan metode refresh, fill-na, dan drop-na. Lalu kita menentukan tipe data untuk kolom-kolom lain. Misalkan latitude kita pakai float karena pada awalnya itu masih dalam berbentuk tidak tidak bertipe data. Lalu kita mengecek lagi di sini kita sudah mengubah tipe datanya menjadi lebih baik ke depannya untuk proses visualisasi data. Lalu setelah data ini selesai, sudah data wrangling, lalu kita masuk ke tahap exploratory data analysis, yaitu EDI. Di mana di sini kita adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur pola karakteristik data sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau membangun model. Di sini kita perlu informasi datasetnya, kita melihat sampel, kita melihat jumlah baris dan kolomnya di mana di sini cukup banyak data yaitu ada jumlah barisnya itu ada 115 ribuan, lalu ada total kolomnya itu 14 dari hasil proses pembersihan data sebelumnya. Lalu kita coba lihat nilai uniknya, di sini juga banyak yang data unik nih di event ID ini sebagai data uniknya. Lalu di sini kita melakukan analisis dasar. Kita menghitung total, minimum, dan maksimum dan rata-rata magnitudo gempa per tahun. Di mana kita menggunakan fungsi grup by tahun. Lalu kita mensorting berdasarkan jumlah gempa terbesar. Di mana di sini kita bisa lihat datanya. Lalu di sini juga kita bisa melihat visualisasinya. Di sini kita menggunakan fungsi PLT untuk visualisasi total gempa per tahun menggunakan Balfront. Di sini di sini kita bisa lihat bahwa analisis data gempa bumi di Indonesia periode 2018 sampai 2008 sampai 2024 menunjukkan tren yang signifikan dan kompleks. Terjadi peningkatan dramatis dalam frekuensi gempa dari hanya 318 kejadian di tahun 2008 menjadi puncaknya di 11 ribuan di tahun 2019. Menggambarkan kenaikan aktivitas seismik yang konsisten.
periode periode 2019 sampai 2023 menjadi masa dengan aktivitas gempa tertinggi. Di sini bisa kita lihat juga di mana jumlah gempa per tahun secara konsisten berada di atas 10.000. Dengan pengecualian pada tahun 2020 mencatat 9.144 gempa. Menariknya, meskipun frekuensi gempa meningkat, rata-rata magnitudo cenderung menurun. Tahun-tahun awal seperti 2018 sampai 2019 memiliki rata-rata magnitudo tertinggi di atas 4. Sementara tahun-tahun terakhir berkisar antara 3,3 sampai 3,6. Namun gempa-gempa kuat masih terjadi dengan magnitudo tertinggi tercatat pada tahun 2009 yaitu 7,9-an dan 2020 7,8. Data tahun 2024 menunjukkan penurunan jumlah gempa menjadi 5.013 gempa. Meskipun ini mungkin karena data yang belum lengkap, pola ini menggambarkan kompleksitas aktivitas seismik di Indonesia, di mana peningkatan jumlah gempa tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kekuatan gempa, menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahman di mana di sini akan menjelaskan visualisasi menjelaskan daerah yang sering terjadi gempa, yaitu diurutkan berdasarkan 10 teratas tertinggi. Analisis data gempa di Indonesia menunjukkan bahwa Semenanjung Minahasa, Sulawesi merupakan daerah yang paling sering terkena gempa dengan 12.033 kejadian. Diikuti oleh Sulawesi secara umum dengan 9.231 gempa dan Pulau Jawa dengan 600 dengan Pulau Jawa dengan 8.669 gempa. Meskipun Minahasa memiliki frekuensi gempa tertinggi, gempa terkuat justru terjadi di Jawa dengan magnitudo maksimum 7,89. Sementara itu, Laut Banda, meski frekuensinya lebih rendah, data ini menegaskan variasi aktivitas seismik di berbagai wilayah Indonesia. Dengan beberapa daerah mengalami gempa lebih sering namun tidak selalu dengan intensitas tertinggi. Pola ini menekankan pentingnya strategi mitigasi bencana yang disesuaikan dengan karakteristik seismik masing-masing daerah di Indonesia. Berdasarkan persebaran, berdasarkan persebaran dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah aktivitas gempa di Indonesia mulai dari tahun 2009 semakin naik dan naik dan sampai di puncaknya tahun 2023 lalu di tahun 2023 lalu di tahun 2024 terlihat menurun aktivitas gempa yang terjadi. Kalimantan adalah salah satu wilayah yang jarang terjadinya gempa bumi dari persebaran tahun. Analisis frekuensi gempa berdasarkan jam dalam sehari menunjukkan pola yang menarik. Aktivitas seismik mencapai puncaknya pada sore hari, khususnya antara jam 3 sampai jam 3 sampai jam 5. Dengan jumlah tertinggi mencapai 6.103 gempa dan pada jam 16 sebaliknya. Aktivitas rendah terjadi pada dini hari hingga pagi, terutama antara jam 12 malam hingga jam 2 malam. Terdapat peningkatan bertahap jumlah gempa dari pagi hari hingga sore, diikuti penurunan gradual dari malam hingga tengah malam. Variasi harian yang signifikan terlihat dengan selisih lebih dari 2.000 kejadian antara periode terendah dan tertinggi. Pola ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor geofisik atau berhubungan dengan sensitivitas peralatan deteksi dan dan pemahamannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesigapan dan respons terhadap gempa bumi. Lanjut Bang, yang ini. Oh ya, oke. Kejadian tertinggi
Gempa tertinggi tercatat pada 29 Juli 2018 dengan 282 kejadian, diikuti dengan 14 Desember 2021 dengan 212 kejadian. Tahun 2018 muncul 3 kali dalam daftar, mengindikasikan aktivitas seismik yang tertinggi pada tahun tersebut. Bulan-bulan akhir tahun, terutama September hingga Desember, lebih sering muncul, menunjukkan kemungkinan peningkatan aktivitas seismik pada periode tersebut. Tentang frekuensi, gempa harian bervariasi signifikan dari 119 hingga 282 kejadian. Namun, sebagian besar tanggal menunjukkan lebih dari 100 kejadian per hari. Data ini menekankan pentingnya kesigapan bencana yang konsisten, terutama pada bulan-bulan tertentu, meskipun kewaspadaan harus tetap dijaga sepanjang tahun mengingat sifat tidak terduga dari gempa bumi. Wilayah Irian Jaya, Indonesia mencatat magnitudo tertinggi sebesar 7,92, diikuti oleh Jawa 7,89 dan Sumatera Selatan 7,74. Ini mengindikasikan bahwa wilayah timur dan barat Indonesia sangat rentan terhadap gempa skala besar. Semenanjung Minahasa di Sulawesi, meskipun sering mengalami gempa, memiliki magnitudo maksimum yang lebih rendah, yaitu 7,52 dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki catatan gempa dengan magnitudo di atas 7, menunjukkan potensi gempa besar yang tersebar di luas di seluruh negeri. Wilayah-wilayah seperti Laut Banda, Laut Flores, Kepulauan Tarut, Kepulauan Talaut juga menunjukkan potensi gempa kuat dengan magnitudo maksimum di atas 7. Magnitudo tertinggi tercatat pada tahun 2009 dengan 7,92, diikuti tahun 2020 dengan 7,89. Secara umum, magnitudo maksimum tahunan berada di kisaran 6,39 hingga 7,92, menunjukkan konsistensi kejadian gempa besar di Indonesia. Tren fluktuatif terlihat sepanjang periode, dengan beberapa tahun menunjukkan atau seperti 2015 dan 2021 diikuti oleh peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun ada variasi, tidak terlihat tren penurunan atau peningkatan yang konsisten, mengindikasikan bahwa potensi gempa besar tetap ada di setiap tahunnya. Data ini menekankan pentingnya kesigapan berkelanjutan terhadap gempa bumi di Indonesia, mengingat magnitudo tertinggi yang konsisten terjadi hampir setiap tahun. Baik, terima kasih Bang Arman dan juga Bang Rahman. Mungkin akan saya lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Di sini jika kita lihat dari grafik yaitu nilai minimum magnitudo gempa per tahun. Nah, di sini pada tahun 2008 mencatat nilai minimum tertinggi sebesar 2,15, sementara nilai terendah terjadi itu pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,64. Ya, di mana di sini tren umum menunjukkan penurunan nilai magnitudo minimum sejak tahun 2008. Nah, dengan fluktuasi di antara tahun-tahun tersebut, yaitu periode 2009 sampai dengan 2016, ya di sini relatif stabil dengan nilai minimum berkisar antara 1,40 sampai dengan 1,59. Namun, sejak tahun 2017 terlihat eh, penurunan yang lebih signifikan dengan nilai-nilai di bawah 1,0, yaitu muncul seperti lebih sering khususnya pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, peningkatan kecil terlihat pada tahun 2024 yaitu 1,27. Ya, pola mungkin bisa kita lihat dari gambar tersebut ya, bahwasanya mencerminkan akurasi sensitivitas alat deteksi gempa atau perubahan dalam metode pelaporan memungkinkan pencatatan gempa bumi yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di grafik yang kedua juga kita di sini dapat melihat ya dan juga dapat menganalisis yaitu rata-rata magnitudo dari gempa bumi per tahun. Nah, di sini analisis rata-rata magnitudo gempa per tahun dari tahun 2008 hingga 2024 itu menunjukkan ya bahwasanya tren penurunan secara keseluruhan, yaitu dari tahun 2008 mencatat beberapa rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,39. Diikuti tahun 2009 yaitu terlihat di grafik dengan 4,21. Setelah itu terjadi penurunan yang signifikan
dengan rata-rata magnitudo berkisar antara 3,8 hingga 3,85. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu periode 2018 sampai dengan 2024, ya, menunjukkan fluktuasi kecil dengan nilai terendah yaitu 3,38 hingga 3,85. Nah, pada tahun berikutnya lagi, yaitu periode 2018 sampai dengan 2024, menunjukkan ada variasi tahunan tren, yaitu umum menunjukkan stabilisasi, yaitu rata-rata magnitudo gempa bumi pada kisaran 3,4 sampai dengan 3,7 per tahunnya. Nah, beberapa tahun terakhir juga pola ini mungkin mencerminkan perubahan dalam aktivitas seismik atau peningkatan deteksi gempa-gempa kecil yang rata-rata secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Nah, dari grafik di sini juga kita lihat bahwasannya dari distribusi magnitudo gempa ya di sini kita bisa lihat dari eh, frekuensinya ya. Nah, di sini magnitudo gempa itu ya. Nah, di sini distribusi magnitudo gempa itu menunjukkan beberapa pola yang menarik ya. Puncak gempa terjadi pada rentang magnitudo 3 hingga 5 ya dengan puncak tertinggi pada magnitudo 3 sampai dengan 4 yaitu 13.812 kejadian. Nah, frekuensi gempa meningkat tajam dari magnitudo 2 hingga 3 mencapai puncaknya lalu menurun secara bertahap hingga magnitudo 6. Nah, gempa dengan magnitudo di bawah 2 dan di atas 6 ya, di atas 6 jika kita lihat dari data tersebut ya relatif tak jarang terjadi. Karena gempa berkekuatan besar yaitu magnitudo 7 sampai dengan 8 sangat langka dengan hanya beberapa kejadian yang tercatat. Pola ini menunjukkan bahwa Indonesia sering mengalami gempa kecil hingga sedang, sementara gempa besar lebih jarang terjadi. Yaitu, namun potensinya tetap ada. Distribusi ini penting ya. Pentingnya itu untuk memahami resiko seismik dan juga perencanaan mitigasi bencana di wilayah Indonesia tentunya. Baik, selanjutnya di sini jika kita lihat ya dari peta gempa di Jawa ya di wilayah Jawa di Indonesia yaitu total gempa yang ada adalah 8.669. Nah, dan rata-rata magnitudonya di sini adalah 3,34. Boleh dilihat di gambarnya. Lalu selanjutnya di sini juga kita membuat perbandingan, yaitu nilai aktual dan prediksi magnitudo gempa. Nah, di sini berdasarkan pembuatan model, machine learning, dan juga visualisasi yang diberikan berikut adalah analisis dari model prediksi magnitudo gempa. Nah, model yang pertama di sini adalah mean squared error ya dalam kurung MSE ya. Ya jadi sebesar 0,5038 ya. Menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa model prediksi cukup akurat dengan rata-rata deviasi sekitar 0,71 akar kuadrat dari MSE. Nah, dalam skala magnitudo. Yang kedua adalah prediksi untuk data baru. Nah, model memprediksi magnitudo 3,59 untuk gempa pada 1 Januari 2025 di lokasi yang ditemukan ini menunjukkan kemampuan model untuk membuat prediksi ke depan. Meskipun akurasi prediksi jangka panjang perlu dipresentasikan dengan hati-hati. Untuk yang ketiga juga di sini ya sebagai prediksi magnitudo gempa itu visualisasi perbandingan nilai aktual dan prediksi. Nah, scatter plot scatter plot atau menunjukkan korelasi positif yang kuat antara nilai aktual dan prediksi yang terlihat dari sebaran titik ya sebaran titik yang terlihat di gambar ya. Sebaran titik-titik yang cenderung mengikuti mengikuti garis-garis diagonal ya. Nah, konsentrasi titik-titik yang lebih tinggi di sekitar magnitudo 3 sampai dengan 5 ini menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam memprediksi gempa dengan magnitudo menengah. Nah, penyebaran titik-titik yang lebih luas untuk magnitudo yang lebih tinggi yaitu lebih besar dari 6 menunjukkan bahwa model kurang akurat
dalam memprediksi gempa besar yang mungkin disebabkan oleh data yang lebih kecil untuk gempa-gempa besar. Selanjutnya poin keempat adalah akurasi prediksi. Nah, di akurasi prediksi ini gradien warna menunjukkan besarnya selisih antara nilai prediksi dan aktual. Warna yang lebih gelap di tengah, ya bisa kita lihat di gambar ya. Plot menunjukkan prediksi yang lebih akurat, sementara yang lebih terang di tepi menunjukkan prediksi yang kurang akurat. Sehingga terlihat bahwa model cenderung memprediksi untuk gempa kecil, yaitu nilai aktual, ya kurang dari 3 dan under prediksi untuk gempa besar, nilai aktual lebih besar dari 6. Selanjutnya, jika kita lihat lagi ya, untuk model yang keempat, ya, model prediksi yang keempat, di sini kita keterbatasan model. Nah, di sini model yang mungkin memiliki keterbatasan dalam memprediksi gempa dengan magnitudo ekstrim, ya, sangat rendah atau sangat tinggi. Karena keterbatasan data atau kompleksitas fenomena gempa, ya. Penggunaan fitur-fitur seperti tahun, bulan, dan hari, serta lokasi di sini mungkin tidak cukup untuk menangkap semua faktor yang mempengaruhi besarnya gempa. Ya. Terus yang keenam di sini juga, yang keenam adalah potensi pengembangan. Di potensi pengembangan ini, model ini bisa menjadi dasar yang baik untuk sistem peringatan dini gempa, tetapi perlu dikombinasikan dengan faktor-faktor yang geologi dan juga data real-time lainnya untuk meningkatkan akurasi. Nah, penambahan fitur-fitur lain seperti kedalaman gempa, pola historis, atau data geologi yang mungkin dapat meningkatkan akurasi prediksi. Kesimpulan dari model ya ini menunjukkan bahwa kesimpulan dari 6 model yang saya sebutkan di atas tadi ya menunjukkan bahwa kinerja yang cukup baik dalam memprediksi gempa berkekuatan magnitudo terutama untuk gempa dengan magnitudo menengah, namun masih ada ruang untuk melakukan peningkatan terutama dalam memprediksi gempa dengan magnitudo ekstrim. Nah, model ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu ya dalam penilaian risiko gempa, tapi harus digunakan dengan hati-hati, yaitu dikombinasikan dengan metode analisis lainnya untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dalam mitigasi bencana gempa. Nah, kesimpulan kami di sini juga eh, dari data yang telah kami tampilkan di atas ya, bahwasanya tren dari pola distribusi gempa bumi di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2024 ya, terjadi peningkatan yang signifikan ya, dalam jumlah gempa terdeteksi dari 318 tahun 2008 menjadi puncaknya 11.499 di tahun 2019. Yaitu periode 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan aktivitas seismik tertinggi dengan jumlah konsisten gempa di atas 10.000 per tahun. Nah, distribusi menunjukkan sebagian besar gempa berada di rentang 3,3 sampai dengan 5, yaitu puncak magnitudo 3 sampai dengan 4, tren penurunan rata-rata besaran tahunan, yaitu dari 4,39 pada tahun 2008 menjadi sekitar 3,4 sampai dengan 3,7 magnitudo dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pola temporal harian menunjukkan aktivitas puncak pada sore hari, yaitu jam 3 sampai dengan jam 5 dan terendah pada dini hari. Nah, karakteristik gempa di wilayah-wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi, ya, Semenanjung Minahasa misalnya, ya kami mengambil contoh di sini Semenanjung Minahasa, ya Sulawesi mencatat frekuensi gempa tertinggi yaitu 12,0,033 kejadian diikuti oleh Sulawesi secara umum, yaitu 9,231 dan Pulau Jawa yaitu 8,669. Gempa terkuat terjadi di Jawa Tengah yaitu dengan magnitudo 7, 7,89 ya. Ya, 7,89. Meskipun frekuensinya kita lihat di sini ya lebih rendah dibandingkan Minahasa. Seperti misalnya Laut Banda menunjukkan rata-rata magnitudo tertinggi yaitu 4,35, mengindikasikan bahwasanya kecenderungan gempa yang lebih kuat di wilayah tersebut
wilayah Irian Jaya misalnya di sini mencatat magnitudo tertinggi sebesar 7,92. Nah, menunjukkan potensi gempa di Indonesia Timur itu sangat besar, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga pembelajaran mengenai mesin model akurat dalam memprediksi magnitudo gempa. Nah, kinerja kinerja model ya dalam menunjukkan sedang dengan mean squared error atau disingkat MSA yaitu sebesar 0,5038 prediksi cukup akurat untuk gempa dengan magnitudo menengah yaitu 3 sampai dengan 5. Terdapat kecenderungan overestimasi pada magnitudo rendah yaitu kurang dari 3 dan underestimasi pada magnitudo tinggi yaitu lebih besar dari 6. Model memiliki keterbatasan dan memprediksi terjadinya gempa ekstrim. Nah, sedangkan untuk penerapan hasil analisis yang sudah kami lakukan untuk mitigasi bencana dan kesiagapan masyarakat di sini, yaitu kami eh, membuat pemetaan risiko berdasarkan distribusi geografis, yaitu dapat membantu fokus upaya mitigasi di wilayah-wilayah dengan aktivitas seismik tinggi, seperti Minahasa, Sulawesi, dan Jawa, gitu ya. Jadi, pemahaman pola temporal harian dapat meningkatkan kesiagapan ya pada jam-jam dengan aktivitas gempa tertinggi, terutama pada sore hari. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan datanya sebelumnya. Meskipun model prediksi memiliki keterbatasan dapat digunakan sebagai alat tambahan ya dalam sistem peringatan dini. Nah, terutama untuk gempa-gempa dengan magnitudo menengah ya di sini. Nah, tren peningkatan jumlah gempa menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas respon bencana dari edukasi ya masyarakat, edukasi masyarakat ya tentang kesiagapan gempa, terutama di wilayah-wilayah rawan ya yang telah saya sebutkan tadi seperti Minahasa, Sulawesi dan sebagainya gitu ya. Nah, variasi karakteristik gempa antara wilayah-wilayah yang berpotensi yaitu mengalami gempa seperti Irian Jaya dan Jawa gitu kan. Nah, kesimpulan ini menyoroti juga kompleksitas aktivitas seismik di Indonesia dan pentingnya pendekatan komprehensif ya dalam manajemen risiko bencana gempa bumi. Hal ini juga mencakup ya pemantauan keberlanjutan ya di mana peningkatan teknologi prediksi dan peningkatan kesiagapan masyarakat yaitu dengan edukasi ya dari eh, banyak hal ya sehingga terutama di wilayah-wilayah yang tadi diidentifikasi memiliki risiko tinggi. Nah, di sini juga kami melampirkan beberapa rekomendasi dari analisis yang telah kami buat. Ya. Rekomendasi untuk meningkatkan mitigasi bencana itu dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi di Indonesia, yaitu yang pertama di sini adalah peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini. Nah, memperkuat jaringan seismograf ya, terutama di wilayah dengan aktivitas seismik tinggi seperti Minahasa, Sulawesi dan Jawa membacakan sistem peringatan dini yang lebih cepat dan akurat. Ya, di mana memanfaatkan teknologi AI ya karena sekarang kan zamannya AI yang mungkin lebih modern lagi gitu ya dan pembelajaran mesin itu meningkatkan integrasi data antara lembaga terkait untuk analisis yang lebih komprehensif. Ya. Terus yang kedua di sini adalah pemetaan risiko dan zonasi. Nah, di dalam pemetaan risiko dan zonasi ini yaitu melakukan pemetaan risiko gempa yang lebih detail, terutama di wilayah-wilayah dengan sejarah gempa kuat seperti Irian Jaya dan Jawa, memanfaatkan hasil pemetaan perencanaan tata ruang dan juga pembangunan infrastruktur yang lebih tahan gempa, gitu ya. Nah, terus yang ketiga di sini adalah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Ya, ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat ya. Jadi rekomendasi kami di sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu dengan kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan itu mengadakan program-program edukasi kepada masyarakat ya, mengenai gempa-gempa dan fokus pada wilayah-wilayah yang gempanya itu eh, bertekanan tinggi, beresiko tinggi. Nah, sehingga kami juga merekomendasikan supaya dilaksanakannya di sana simulasi dan
simulasi evakuasi secara rutin, terutama pada jam-jam aktivitas gempa, yaitu seperti yang disebutkan di data-data sebelumnya adalah sore hari, gitu kan. Nah, menyebarluaskan juga informasi tentang prosedur keselamatan dan titik-titik evakuasi melalui berbagai media. Nah, yang selanjutnya di sini juga rekomendasi kami adalah penguatan infrastruktur. Menerapkan standar bangunan tahan gempa yang lebih ketat terutama di wilayah-wilayah rawan, melakukan evakuasi dan retrofit bangunan-bangunan yang penting dan fasilitas umum. Nah, selanjutnya adalah pengembangan kapasitas tanggap darurat. Nah, meningkatkan kemampuan tim SAR ya dan personel medis dalam penanganan korban gempa, yaitu menyiapkan logistik dan peralatan-peralatan darurat di lokasi-lokasi strategis terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memang itu sulit ya untuk dijangkau. Nah, tentunya kita juga harus membuat pengembangan kapasitas tanggap darurat di sana. Terus selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Nah, di penelitian dan pengembangan ini, nah, tahun ke tahun seharusnya kita ya lebih meningkatkan lebih meningkatkan atau melanjutkan penelitian, yaitu pertama di sini yaitu untuk meningkatkan akurasi model prediksi, yaitu gempa bumi, terutama untuk gempa yang berskala besar, ya, berkekuatan besar misalnya gitu ya, itu untuk menjelaskan teknologi konstruksi tahan gempa gitu ya kan, yang sesuai dengan kondisi kita di Indonesia gitu. Terus yang selanjutnya adalah kerjasama internasional. Tentunya ini juga satu hal yang penting ya bagi negara kita Indonesia ya, bahwasanya kerjasama internasional ini untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yaitu dalam pertukaran data, ya, pertukaran data, teknologi dan juga praktik-praktik terbaik dalam mitigasi gempa, begitu. Nah, rekomendasi selanjutnya juga adalah kebijakan dan regulasi. Ya, ini juga tidak kalah penting. Ya, di sini kebijakan dan regulasi ini, ya, contohnya di sini adalah memperkuat regulasi terkait pembangunan di zona rawan gempa, yaitu memberikan insentif untuk mendorong penerapan teknologi dan juga praktik mitigasi gempa, gitu kan. Terus selanjutnya adalah risiko dan komunikasi. Nah, pada risiko dan komunikasi ini sebenarnya kami menjelaskan strategi ya komunikasi risiko yang efektif, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat untuk menimbulkan kekhawatiran serta di sini juga memanfaatkan media, di mana media sosial sebagai teknologi mobile yaitu menyebarluaskan informasi dengan cepat ya saat terjadi gempa gitu. Nah, terus selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Di sini kami juga merekomendasikan yaitu melakukan evaluasi secara berkala ya terhadap efektivitas program-program mitigasi ya, dan kesiapsiagaan yang ada dan menggunakan data historis dan prediksi untuk terus memperbarui strategi mitigasi bencana. Nah, implementasi rekomendasi ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat. Mungkin termasuk juga seharusnya kami sebagai mahasiswa, gitu ya. Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, yaitu diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanannya terhadap bencana gempa bumi dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan infrastruktur kita. Terima kasih. Itu aja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.